Kejatuhan manusia, Kejadian 3 ayat 6 sampai 8. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan di dalam taman. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, dan lonceng notifikasi agar admin semakin semangat dalam mengupload video terbaru. Di sini kita melihat bagaimana akhir perdebatan antara Hawa dan si penggoda. Akhirnya iblis mencapai tujuannya dan benteng pertahanan direbut dengan tipu muslihatnya. Allah menguji ketaatan nenek moyang pertama kita dengan melarang mereka makan buah pohon pengetahuan, dan iblis dapat dikatakan terlibat persoalan dengan Allah dan berusaha membujuk mereka untuk memberontak. Di sini kita melihat bagaimana dia berhasil, karena Allah mengizinkan itu terjadi untuk tujuan-tujuan bijaksana dan yang kudus. Di sini kita melihat bujukan-bujukan yang mendorong mereka untuk memberontak. Perempuan itu yang tertipu oleh pengaturan si penggoda yang licik adalah orang yang memulai pemberontakan itu. Dialah yang pertama melakukan kesalahan, dan itu adalah hasil pertimbangannya, atau lebih tepatnya akibat tidak ada pertimbangan darinya. Dia tidak melihat adanya bahaya pada pohon itu dibanding pohon-pohon lainnya. Dikatakan tentang semua pohon buah yang ditanam di Taman Firdaus, ia menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Nah, menurut pandangannya, pohon ini sama saja dengan yang lainnya. Buahnya tampak sebaik yang lainnya untuk dimakan. Dia tidak melihat sesuatu pada penampilan buahnya yang menunjukkan ancaman kematian ataupun bahaya. Buahnya yang menarik seperti yang lainnya, dan oleh karena itu kerugian apa yang dapat ditimbulkannya? Mengapa yang ini harus dilarang sedangkan yang lain tidak? Perhatikanlah, ketika timbul pikiran bahwa buah terlarang tidak lebih berbahaya daripada buah lain, maka saat itu dosa sedang mengintip di ambang pintu dan iblis segera menang. Bahkan mungkin bagi Hawa buah itu kelihatan lebih baik untuk dimakan, lebih nikmat rasanya, dan lebih bergizi bagi tubuh dibanding dengan buah-buah lain, dan menurut pandangannya lebih menyenangkan daripada yang lain. Kita seringkali terbujuk masuk ke dalam perangkap oleh keinginan yang bertentangan dengan hukum, supaya indera-indera kita terpuaskan. Atau kalaupun tidak ada sesuatu pada buah itu yang lebih menarik daripada yang lain, namun buah itu lebih diinginkan karena terlarang. Apakah ini yang ada pada dirinya atau tidak? Kita menemukan dalam diri kita, yaitu dalam daging kita, dalam sifat kita yang bejat, terdapat roh pertentangan yang aneh. Nitimur in vetitum, kita menginginkan apa yang dilarang. Perempuan itu membayangkan lebih banyak kebajikan pada pohon itu daripada yang lain, sehingga bukan hanya tidak perlu ditakuti, tetapi juga menarik hati karena memberi pengertian, dan dalam hal ini lebih unggul daripada semua pohon lainnya. Perempuan itu melihat, artinya dia mengerti dan memahami apa yang sudah dikatakan oleh iblis kepadanya. Beberapa orang menduga bahwa dia melihat si ular makan buah pohon itu, dan si ular memberitahu Hawa bahwa dengan cara itu dia telah memperoleh kemampuan untuk berbicara dan bernalar. Dari situ Hawa mengambil kesimpulan bahwa kekuatan buah itu adalah membuat orang bijaksana, dan terbujuk untuk berpikir, jika buah ini membuat seekor makhluk yang buas menjadi berakal budi, mengapa tidak mungkin membuat makhluk berakal budi menjadi seperti Allah? Lihatlah di sini bagaimana keinginan akan pengetahuan yang tidak perlu dengan gagasan yang salah tentang kebijaksanaan terbukti merugikan dan menghancurkan banyak orang. Nenek moyang pertama kita yang tahu begitu banyak tidak tahu ini, yaitu bahwa mereka sudah cukup tahu. Kristuslah pohon yang harus diinginkan untuk membuat orang bijaksana. Kolose 2 ayat 3, 1 Korintus 1 ayat 30. Marilah kita dengan iman makan dari dia, supaya kita dapat menjadi bijaksana sehingga diselamatkan. Dalam Firdaus surgawi, pohon pengetahuan tidaklah berupa pohon yang terlarang, karena di sana kita akan mengetahui sebagaimana kita diketahui.
Oleh karena itu, mari kita rindu untuk berada di sana, dan sementara masih di sini, tidak menggelisahkan diri dengan hal-hal yang terlalu tinggi atau terlalu dalam bagi kita, ataupun ingin lebih bijaksana daripada apa yang tertulis. Langkah-langkah pemberontakan bukanlah langkah ke atas, melainkan langkah menurun ke arah lubang, yaitu langkah-langkah yang menggapai neraka. Dia melihat, seharusnya dia mengalihkan pandangannya dari kesia-siaan yang mempesona. Namun sebaliknya, dia masuk ke dalam godaan dengan memandangi buah terlarang itu dengan senang. Perhatikanlah, banyak sekali dosa masuk melalui mata. Pada jendela ini, iblis melepaskan anak-anak panah berapi yang menusuk dan meracuni hati. Mata merusak hati dengan rasa bersalah dan kesedihan. Oleh karena itu, marilah kita bersama dengan Ayub yang saleh menetapkan syarat bagi mata kita, untuk tidak melihat apa yang menimbulkan bahaya nafsu bagi kita. Biarlah takut akan Allah selalu menjadi kelopak mata bagi kita. Dia mengambil, itu adalah tindakan dan perbuatannya sendiri. Iblis tidak mengambil buah itu dan memasukkannya ke dalam mulut perempuan itu. Entah dia mau atau tidak, tetapi dia sendiri yang mengambilnya. Iblis dapat menggoda, tetapi dia tidak dapat memaksa. Dia dapat membujuk kita untuk menjatuhkan diri, tetapi tidak dapat menjatuhkan kita. Tindakan Hawa mengambil adalah mencuri seperti akan mengambil barang terkutuk, mengambil apa yang bukan merupakan haknya. Pastilah dia mengambilnya dengan tangan yang gemetar. Dia memakannya. Mungkin waktu ia melihat, dia tidak bermaksud untuk mengambil ketika ia melihatnya. Ia juga tidak bermaksud memakannya ketika ia mengambilnya, tetapi begitulah hasilnya. Perhatikanlah, jalan dosa itu menurun tajam. Manusia tidak dapat menghentikan dirinya saat ia berkeinginan. Awalnya adalah seperti terbosan air yang sulit diberitahu, kamu hanya boleh sampai di sini dan jangan lebih jauh lagi. Oleh karena itu, kita harus bijaksana untuk menekan perasaan-perasaan yang berdosa sejak awal dan memadamkannya sebelum terhanyut dalamnya. Obsta principis, hentikan kejahatan pada permulaannya. Diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Mungkin suaminya tidak sedang bersama dia ketika dia digoda. Jika begitu, pastilah dia akan menyelah untuk mencegah dosa, melainkan datang ketika dua sudah makan dan terpengaruh olehnya untuk makan juga. Lebih mudah belajar tentang apa yang buruk daripada mengajarkan tentang apa yang baik. Perempuan itu memberikan buah tersebut kepadanya, membujuk dia dengan alasan yang sama dengan yang digunakan ular itu, sambil menambahkan bahwa dia sendiri sudah makan dan menemukan bahwa dia sama sekali tidak mati, bahkan sangat senang dan puas. Air curian manis. Perempuan itu memberikannya kepada suaminya dengan maksud yang baik, karena dia tidak mau makan makanan yang enak itu sendirian. Tetapi sesungguhnya itu adalah kejahatan terburuk yang pernah dilakukan terhadap suaminya. Atau mungkin dia memberikannya kepada suaminya supaya jika buah itu ternyata berbahaya, dia dapat berbagi dengannya dalam kesengsaraan. Ini benar-benar tampak aneh dan jahat, tetapi diduga dapat dengan mudah merasuki hati orang yang telah memakan buah yang terlarang itu. Perhatikanlah, orang yang telah melakukan kejahatan sendiri biasanya ingin menarik orang lain untuk melakukan hal yang sama. Seperti iblis dan juga Hawa, orang berdosa segera menjadi penggoda. Suaminya pun memakannya, dikatakan oleh desakan istrinya. Tidak perlu bertanya, apakah akibatnya jika Hawa yang memberontak. Kita yakin hikmat Allah dapat memecahkan persoalan sulit berdasarkan keadilannya. Tetapi sayang, kasusnya tidak seperti itu. Adam ikut makan, dan apalah bahaya besarnya jika dia makan? Tanya pertimbangan-pertimbangan bejat dan duniawi dari pikiran yang sia-sia. Bahaya apa? Wah, kepura-puraan ini mengandung ketidakpercayaan terhadap firman Allah, disertai dengan keyakinan pada kata-kata iblis, ketidakpuasan terhadap keadaannya saat itu, kebanggaan pada kebaikan-kebaikannya sendiri, dan ambisi akan kehormatan yang bukan berasal dari Allah, kedengkian terhadap kesempurnaan Allah, dan kegemarannya pada hawa nafsu tubuh. Dengan mengabaikan pohon kehidupan yang boleh dia makan dan memakan buah pohon pengetahuan yang terlarang, dia dengan jelas sangat menghina kemurahan hati yang telah Allah limpahkan kepadanya dan lebih menyukai hal-hal yang tidak Allah anggap pantas bagi dia. Dia mainkan menjadi pemahatnya sendiri dan tuannya sendiri, memperoleh apapun yang dia sukai dan melakukan apapun yang dia senangi. Dosanya dalam satu kata adalah ketidaktaatan. Ketidaktaatan terhadap satu perintah yang sederhana, mudah dan jelas, yang mungkin dia ketahui merupakan perintah yang diberikan sebagai ujian.
Dia berdosa melawan pengetahuan agung, melawan banyak belas kasihan, melawan terang dan kasih, terang yang paling bersih dan kasih yang paling berharga, yang pernah dia lawan pendosa dengan dosanya. Dia bukan memiliki sifat bejat di dalam dirinya yang menjerumuskan dia, melainkan memiliki kebebasan kehendak, tidak diperbudak dan memiliki kekuatan penuh, tidak dibuat lemah atau berkondisi buruk. Dia berbelok arah ke samping dengan cepat. Beberapa orang menganggap bahwa dia jatuh tepat pada hari dia diciptakan, tetapi saya tidak melihat bagaimana ini dapat diselaraskan dengan pernyataan Allah bahwa semua sungguh baik, amat baik pada hari itu. Orang lain menduga dia jatuh pada hari Sabat. Semakin baik harinya, semakin buruk perbuatan. Bagaimanapun yang pasti adalah dia mempertahankan kesetiaannya dalam waktu yang sangat pendek. Sebentar dia terhormat, kemudian tidak lagi. Tetapi yang paling memperburuk dosanya adalah bahwa dia melibatkan seluruh keturunannya dalam dosa dan kehancuran karenanya. Karena Allah sudah memberitahu dia bahwa rasnya akan memenuhi bumi, paslah dia tahu bahwa dia berlaku sebagai orang wakil masyarakat dan bahwa ketidaktaatannya akan menyebabkan bencana bagi seluruh keturunannya. Dan jika demikian, itu pasti merupakan pengkhianatan dan kekejaman terbesar yang pernah ada. Sifat manusia yang terkandung sepenuhnya dari nenek moyang pertama kita, selanjutnya tidak bisa diturunkan dari mereka dengan pencabutan hak karena kesalahan, noda, kecemaran dan penyakit keturunan akibat dosa dan kebobrokan. Dan kalau begitu, dapatkah kita katakan bahwa dosa Adam hanya merupakan bahaya kecil? Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.